Salam sejahtera buat para pemirsa Kang Dago TV yang berbahagia dimanapun berada. Ini saya kedatangan sobat, kawan, sedulur dari Kalimantan. Jauh-jauh datang ke sini. Mana kabarnya Kang Jati? Alhamdulillah, pangestunipun sehat Pak Di. Nggih. Jadi Kang Jatison ini tempat kerjanya yang di Kalimantan nggih. Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan nggih. Nggih. Tapi aslinya warga Jateng juga ya toh. Dari Solo. Nah, ini tadi ngobrol sebentar ya, dan di sini suasana angin sangat kencang ya toh. Nggih. Gludak-gluduk. Persiapan mau hujan. Jadi tadi kita ngobrol sedikit tentang terjadinya fenomena gunung-gunung meletus gitu ya Kang Jati ya. Nggih. Nah, Terus Pak Di. kalau zaman dulu ada yang menerangkan tentang hal itu. Nah, pernah dengar nggak yang namanya Jabal Kofi kan? Nggih, Jabal Qaf. Jabal Qaf ini kan di surat Qaf ayat 10 ayat 11 nya kan nggih membahas tentang nanti nek suatu waktu di akhir zaman itu kalau malaikat Allah mengutus malaikat untuk menyuruh gunung itu aktif atau menunjukkan eksistensinya, maka gunung yang lain pun akan meletus dan itulah akhir zaman kan akan meletus bersamaan gitu. Jadi Jabal Qaf itu adalah gunung raksasa. Nggih. Kenapa disebut Jabal Qaf? Jabal itu adalah gunung, bahasa Indonesianya Jawa. Sebenarnya Qaf itu adalah kalau menurut saya jantung. Gitu loh. Jadi itu jantungnya gunung. Makanya disebut gunung raksasa. Karena memang sebagai muara, sebagai jantungnya gunung-gunung yang lainnya gitu. Dan itu kalau kita kaji dengan ejaan Jawa melalui spiritual kita, itu sebetulnya malah ada di Nusantara loh kan, gunung itu. Tidak jauh, itu malah ada di Nusantara. Makanya tepatnya di daerah Papua kan pernah dengar nggak ada Gunung Mandala namanya? Nah, Gunung Mandala itu adalah ya termasuk gunung raksasa bagi saya, menurut saya. Gunung raksasa yang memang sudah seperti apa paku bumi atau apa itu namanya ya lah. Nah, gimana menurut Kang Jati itu dan pemahaman saya itu? Kalau dari menurut pemahaman saya kan memang gunung itu pasti ada sing menjadi pusat nih, menjadi pusat. Dan Jabal Qaf itu kan kalau dari literasinya itu merupakan gunung raksasa yang mengelilingi dunia dan yang berbatasan dengan dimensi lain. Terus kalau memang pernah mendapatkan gambaran dari cerita sebelah nih kan nggih, dibilangnya Jabal Qaf itu adalah yang nanti ada di Papua Barat itu, di Gunung Mandala itu. Jadi kalau saya cari referensi di googling, dan Gunung Mandala itu kan gunung nomor 2 tertinggi di Papua. Dan disinyalir juga bahwa Atlantis itu juga ada di Papua itu sendiri, di laut di Papua. Jadi tidak menutup kemungkinan yang dikatakan dari literasi tadi gunung raksasa yang mengelilingi dunia yang berbatasan juga dengan dimensi lain. Nah, sementara yang dibilang Atlantis kan juga untuk menghubungkan dengan dunia yang lain juga ya. Betul. Jadi kan memang untuk kok kenapa di Papua? Nah, saya meyakini dulu mungkin lebih dari 4.000 tahun yang lalu bumi ini gabung jadi satu nih. Benua itu pun semua gabung. Mungkin itulah yang terus setelah mungkin lebih dari 4.000 tahun yang lalu ada dipisah-pisah atas kekuasaan yang maha kuasa, ya akhirnya berubahlah menjadi pulau-pulau dan benua-benua seperti sekarang. Jadi tidak menutup kemungkinan memang dulunya memang di Nusantara dan sampai sekarang kan katanya. Iya. Ya nonton mungkin Pak Dewo. Ya makanya itu kalau saya melihat dari praktisi supranatural, paranormal yang ada di Nusantara, ya kan sudah banyak sekarang yang membaca bahwa gunung-gunung itu sebentar lagi persiapan mau pada meletus ya gitu ya. Artinya dia sudah penggambaran atau pengecualian sebagai akhir zaman yang
musibah itu ya. Iya. Tapi ya kalau kita lihat, karena kapal itu adalah sebagai satu-satunya atau yang menjadi promotor untuk bagi gunungannya, menurut saya selama itu masih aman, sementara itu tidak terjadi apa-apa, mungkin yang kemungkinan ya tidak akan meletus bersamaan lah. Ya, mudah-mudahan itu ya. Kalau meletus pun bergantian kan gitu, Iya. tidak bersamaan. Nah, harusnya kita bersyukur karena masih diberi anugerah sebuah kesempatan untuk menjalani sebuah rutinitas, sebuah istiqomah di dalam mendekatkan diri pada Tuhan. Kan itu sebagai peringatan, gitu. Iya, betul. Termasuk pembacaan bencana alam juga oleh BMKG. Iya. Kalaupun itu nggak terjadi, ya itu setidaknya untuk mengingatkan kita pada Tuhan. Iya. Jadi kita melakukan pertobatan sebelum terlambat, gitu ya. Iya, betul. Diberi kesempatan. Perkara terjadi atau enggak ya manut yang maha kuasa. Iya. Tapi segala sesuatu itu hasil dari perenungan pembacaan alam itu sebenarnya ya untuk itu, untuk supaya kita itu selalu eling waspada, orang Jawa kan gitu. Iya, ya. terus. Ada? Sabejane wong kang eling lan waspada ini. Nah, sebetulnya kami di Palanggan Kearifan Nusantara ini, kalau kami itu mungkin pendanaannya kuat, pengen kita menggelar coba bakal nyampe mana-mana, bahkan nyampe Papua ke Gunung Mandala itu pengen ya kan. Karena kita sekarang ini apa-apa masih tanggung sendiri. Kita belum setelahnya mendapatkan sebuah apa ya, aturan atau senatur lah bahasanya ya. Artinya kita terbatas, kita hanya melakukan sebuah ritual cek bakal teman-teman yang terjangkau kan gitu. Cuman ya itu tadi, orang kan nggak tahu, nggak paham dengan cek bakal itu sendiri. Yang kita dikatakan sesat, musyrik, padahal nggak tahu tujuannya yang sebenarnya di balik cek bakal itu gitu loh. Kita kan gitu. Nah, karena menurut Kang Jati sendiri gimana dengan kegiatan saya yang sering melakukan sebuah ritual melepas burung, melepas ikan, menanam pohon, dan juga melakukan sebuah cek bakal itu gimana menurut Kang Jati? Kalau dari kacamata saya pribadi ya Pak, terlepas dari agama, hal seperti ini kan adalah budaya yang diturunkan oleh para leluhur kita, yang saya anggap sebagai upaya yang luar biasa. Menurut saya ya luar biasa bagusnya lah, karena semua itu ada filosofinya. Termasuk dharma alam yang sudah dilakukan oleh Palenggan Kahuripan di bawah naungan Pak Ditogo. Yaitu kan sebuah upaya yang sudah tidak terpikirkan oleh manusia di era sekarang. Sekarang kan hanya menjadi manusia yang introvert, lebih pendiam di dalam rumah, dan yang hanya dipikirkan adalah dirinya, lebih luas hanya ke keluarganya di dalam rumah. Nah, untuk memikirkan ke alam itu sudah sangat sedikit sekali orang yang mempunyai pemikiran ke arah sana. Jadi sebuah upaya yang luar biasa dengan adanya cek bakal, dengan memberikan, sebenarnya bukan semata-mata dianggap sesajen ya, tetapi lebih ke ada filosofi tertentu lah di situ. Seperti dharma alam yang dilakukan oleh tim Palenggan Kahuripan, yang saya lihat di YouTube ataupun di kabar-kabar dari teman-teman yang ada di Palenggan, itu kan melepaskan burung, melepaskan ikan, atau menanam tumbuhan, itu sudah luar biasa bagi alam dan semesta gitu. Karena memang semesta itu pun juga harus terjaga dengan segitu. Karena di mana kita mencintai alam atau semesta, alam pun akan mencintai kita, akan berbalik kepada kita sendiri. Ingatan mana Pak Di? Iya, sekarang kita lihat aja fenomena alam sekarang. Harusnya kalau bulan April ini kan harusnya sudah jarang ya terjadi hujan ya kan ya. Jadi hujan. Tapi faktanya kan sekarang kan masih banyak hujan terjadi gitu. Pranoto mongso. Nah, jadi sekarang udah nggak bisa ditentukan, nggak bisa dibaca zaman seperti orang-orang tua zaman dahulu kala. Itu titik mongso itu bisa dibaca kan gitu ya. Betul. Jadi melalui bulan-bulan itu bisa dibaca dalam keadaan alamnya. Sekarang ini enggak, meleset dari bacaan. Gitu? Dari bacaan, betul. Karena memang alam sekarang sudah menunjukkan eksistensinya, bahwa alam itu akan memberikan suatu kejutan atau menampakkan kerahasiaannya yang tidak bisa dibaca manusia. Iya. Ya, termasuk gunung
Balkop ini nanti juga bahaya ini juga, nanti di luar prediksi kita jarang membahas, dan saya yakin jarang dibahas itu. Makanya nanti ketika jarang dibahas, ketika nanti menunjukkan eksistensinya kan luar biasa. Terkaget-kaget. Nah sekarang yang dibahas kan kebanyakan gunung-gunung yang sudah terkenal lah, yang sudah banyak diketahui orang. Betul. Nah, sementara gunung yang tertinggi kedua ya. Kedua di Papua. Papua itu kan jarang terekspos kan. Jarang orang tahu. Jarang. Iya toh? Gunung Mandala kan belum begitu banyak orang yang tahu lah menurut saya. Lebih terkenal Merapi istilahnya, ya toh? Merapi, Gunung Semeru, malah terkenal itu. Bromo, Selamat kan itu toh? Nah, itu jarang. Nah, makanya kita melakukan upaya-upaya coba kali sebetulnya kita membangun keselarasan alam ketika kita itu mendharmakan diri, menghormati alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan ini. Jadi kita bisa selaras karena sama-sama kita ini diciptakan. Nah, jadi alam semesta pun diciptakan, penghuninya pun dari hasil penciptaan. Gitu. Betul, untuk keselarasan. Makanya walaupun kegiatan kita masih banyak yang mengatakan musyrik, syirik dan sebagainya, monggo saya bebaskan nggak apa-apa, karena kembali lagi semua itu kembali ke keyakinan Tuhan. Apa caranya, beribadahnya menurut agamanya masing-masing. Tapi memang kalau saya pribadi malah contohnya memang harus ke alam. Kita harus belajar melalui alam mikro dan juga alam makro. Kan gitu. Karena gini kok Pak De, kalau kita juga mencintai alam dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan tadi kayak dharma alam, maka alam pun akan mencintai kita. Seperti itu. Gitu. Nah, saya kira ini cukup ini untuk sedikit wawasan aja, untuk pengertian bahwa suatu ketika nanti akhir zaman itu akan ditandai meletusnya gunung Jabal Khawf. Kalau itu sudah meletus, nanti dengan serentak gunung-gunung yang lainnya akan meletus sendirinya gitu. Gitu? Dan nanti dimensi alam lain itu akan terbuka. Yang digambarkan tadi. Seperti itu. Maka kita ya jadi hamba-hamba yang termasuk selamat di dalamnya. Amin. Karena nanti ketika sudah terjadi seleksi alam, semuanya nanti terbinasakan, itu nanti fitrahnya akan ditempatkan di makom-makomnya sesuai dengan perilakunya di alam dunia kan. Namanya ini saksinya kan geruduk loh ini. Geruduk. Saya bicara kayak gini ada petir loh, ya toh? Iya, betul ada petir geruduk. Manusia nanti akan ditetapkan kepada makomnya atau perilakunya atau kedudukan derajatnya semasa hidupnya. Kalau dia berperilakunya baik, selalu mencintai keindahan alam dan juga selalu mendharmakan diri kepada alam, maka alam pun akan menerimanya dengan rasa cinta kasih. Karena itu adalah perwakilan sifat dari ketuhanan. Tapi kalau semasa hidup kita ini melakukan perusahaan pada alam, maka nanti ketika kita kembali ke alam, kita pun akan bikin rusak. Akan kembali kita sudah. Nanti bahkan nanti bisa saja nanti kita di kehidupan yang mendatang bisa kita nanti dibuang menjadi alam itu sendiri. Bisa bukan jadi manusia lagi, bisa mungkin kita jadi pohon, bisa kita jadi ikan atau burung. Makanya kelahiran yang sekarang ini harus disyukuri, ini kelahiran yang sempurna. Makanya kita harus menyukuri anugerah kelahiran kita sekarang ini. Kalau bisa suatu saat nanti kita tidak harus melakukan sebuah pengulangan atau rotasi kehidupan yang mendatang, karena hakikatnya yang namanya roh ini ya dia tidak ada mati, melainkan terus berotasi kan. Ini kalau percaya monggo nggak ya nggak apa-apa. Al-Quran pun dijelaskan toh. Ku hidupkan, ku matikan, ku hidupkan. Konsepnya jelas. Konsepnya seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, cukup ya. Matur sembah nuwun Pak De. Terima kasih para sahabat yang berbahagia, bahagia, salam sejahtera buat semuanya. Tetap eling lan waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuntumati Rahayu.